Baik, untuk paslon yang bertanya adalah paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon dengan nomor urut 3. Jadi silakan paslon nomor urut 1 bertanya. Waktu Bapak 2 menit dari Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Yang saya hormati paslon nomor urut 3. Barangkali kita dalam visi kita tidak jauh berbeda ya. Cuman bedanya Madani sehat sejahtera, Madani adil sejahtera. Nah, saya tadi mendengar saudara paslon nomor 3 adalah pencetus atau konseptor agama Madani. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Tapi kenapa Madani itu belum tercapai juga? Apa persoalannya? Karena apa? Karena pencetus masih memakai konsep Madani, visi Madani. Mestinya 5 tahun terakhir saya kira Madani itu sudah terwujud. Insya Allah kalau kami yang memimpin agam, saya kira agam Madani sudah kita tinggalkan visinya untuk masa yang akan datang. Karena apa? Karena saat itu agam sudah Madani. Mestinya seorang konseptor itu lebih mampu melaksanakan apa yang menjadi konsep dalam waktu yang singkat dan tepat. Nah, apa persoalannya sesungguhnya dengan Kabupaten Agam yang terjadi pada saat ini? Apakah apa yang menyebabkan itu tidak bisa terjadi, Madani itu? Nah, selaku pemerintah saya kira tentu lebih paham dan persoalannya apa. Nah, kalau persoalannya jelas, kenapa tidak dilaksanakan pada waktu 5 tahun terakhir ini? Saya kira itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih paslon nomor 1. Kita beri kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Silakan, waktu 2 menit dari Bapak mulai berbicara. Terima kasih. Saya bukan pencetus agama Madani, karena agama Madani itu ada di visi RPJP. Saya pencetus Gerakan Nagari Madani. Ini mencoba sudah 20 tahun visi Madani belum berjalan. Saya ambil langkah mengimplementasikan visi agama Madani berbasis nagari. Nah, kenapa belum berhasil? Kalau orang paham apa itu Madani, ini adalah visi membangun peradaban, tidak bisa diukur 5 tahun. Oleh karena itu, kita definisikan betul apa yang kita maksud Madani. Jadi masyarakat Madani itu adalah masyarakat Islami yang maju, berbasis kepada nilai-nilai norma-norma adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Masyarakatnya hidup dengan suasana kekeluargaan, ukhuwah dan gotong royong, bahu-membahu saling mensejahterakan, kemudian saling bahu-membahu untuk melindungi kampung dan anak nagari, bersama-sama membangun budaya produktif dan mencerdaskan anak nagari. Rujukan kita jelas di RPJP itulah Piagam Madinah. Kalau seandainya paslon nomor 1 membaca rujukan RPJP. Oleh karena itu bicara Madani, ini visi yang ditetapkan 20 tahun lalu itu luar biasa berat kalau orang mengerti. Tapi kalau nggak mengerti, mungkin dia tidak bisa mengukur ini visinya berat luar biasa. Karena memang didefinisikan seperti rujukannya adalah Piagam Madinah. Kemudian apa langkah? Nah, itulah yang kita coba berpijak karena visi yang besar. Kita berpijak kepada Al-Quran surat Al-Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Merubah satu kaum yang besar, konteksnya adalah pemerintahan Kabupaten Agam Madani, mulai dari yang terkecil. Pemerintahan terkecil adalah nagari, dan memberdayakan semua stakeholder yang ada di unsur-unsur yang ada di nagari. Baik, waktunya sudah habis. Silakan langsung paslon nomor 1 untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap paslon nomor 3. Ya, terima kasih. Jadi saya melihat begini ya. Kita memang mengacu pada kehidupan Madani itu menurut hemat saya lebih sederhana saja, adalah kehidupannya Islami. Tapi selama ini hanya retorika belaka. Adat basis syarak bahasa di kitabullah itu selalu kita retorikakan, termasuk pemerintah meretorikakan itu.
Kenapa saya katakan itu adalah retorika belaka? Contoh sederhana saja, kalau kita ingin mencerdaskan atau membuat karakter yang islami bagi anak-anak kita, kenapa guru mengaji hanya 1 juta 1 tahun diberikan oleh pemerintah daerah? Nah, artinya apa? Sekali lagi saya katakan kita hanya berretorika belaka. Kalau 1 juta 1 tahun guru mengaji yang diberikan oleh APBD, kalau kita bagikan 12, hanya 85.000 1 bulan. Kalau kita bagikan 30, berapa kira-kira yang didapatkan oleh guru mengaji Ustaz? Maka sekali lagi, inilah persoalannya, ketidakseriusan kita mewujudkan agama Madani itu. Kita hanya serius berretorika, tapi kita tidak pernah serius melaksanakan apa untuk mewujudkan itu. Itu contoh sederhana yang saya lihat. Banyak lagi persoalan lainnya. Soal bagaimana mengatakan nenek mama berperan di dalam kehidupan masyarakat. Selama ini tidak ada peran nenek mama. Hanya sekedar nenek mama mengurus anak kebanyakan. Maka kami dari paslon nomor 1 akan ada program unggulan adalah nenek mama masuk lokal, bundo kanduang masuk lokal, alim ulama masuk lokal. Saat itulah kita wujudkan bagaimana karakter anak-anak kita yang berkarakter islami dengan berkearifan lokal. Itulah caranya menurut kami untuk mewujudkan agama Madani itu. Tidak hanya berretorika, tapi kami wujudkan dalam sebuah program yang menjadi program unggulan kami pada masa akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu lah untuk keempat pasangan calon.